Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 675. Keberangkatan lebih awal. Chu Kaiping tidak menjelaskan secara rinci melalui telepon, tetapi membuat janji dengan Chu Chen untuk berbicara langsung. Chu Chen menyadari keseriusan masalah ini dan segera berdiri dan berjalan menuju Liu Ruyan. Ada hal penting yang harus kulakukan, dan aku harus segera kembali, Chu Chen berkata dengan suara berat sambil menatap Liu Ruyan. Saudari Liu, mungkin kita akan pergi lebih awal. Chu Chen punya firasat buruk. Liu Ruyan mengangguk. Saya akan menunggu pemberitahuan Anda. Setelah Chu Chen meninggalkan istana Beihua, dia kembali ke Yangzheng, tempat yang telah disepakati untuk bertemu dengan Chu Kaiping adalah sebuah kamar pribadi di Hotel Huateng di Yangzheng. Ketika Chu Chen tiba di Hotel Huateng, Chu Kaiping sudah menunggu di dalam box. Mendorong pintu dan memasuki kotak, Chu Chen melihat paman keduanya tampak sangat serius. Hatinya hancur, dan dia masuk. Paman kedua, apakah ada berita? Chu Kaiping mengangguk pelan. Baru 1 jam yang lalu, tim investigasi Biro Operasi Khusus menerima berita di Aula Dalam Laut. Baru 2 hari yang lalu, sebuah kapal raksasa yang berlayar dari Amerika Selatan ke Tiongkok dirampok oleh bajak laut. Setelah para bajak laut merampok properti di kapal, mereka juga membawa pergi 2 orang. Ekspresi Chu Chen tiba-tiba berubah. Firasat terburuk menjadi kenyataan. Kedua sandera yang dibawa pergi itu adalah orang tuamu, Chu Kaiping berkata dengan suara yang dalam. Sejak mereka dibawa pergi, tidak ada kabar tentang mereka. Chu Kaiping juga tampak gelisah. Dia tahu bahwa kakak laki-lakinya dan kakak iparnya juga merupakan seniman bela diri dan cukup kuat. Tetapi di lautan luas, menghadapi begitu banyak bajak laut yang ganas, Chu Kaiping tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Chu Kaiping tidak menyembunyikannya dari Chu Chen. Orang tuaku juga seorang pejuang. Chu Chen tercengang. Seberapa kuat mereka? Chu Kaiping menggelengkan kepalanya. Yang pasti mereka adalah ahli bela diri. Mengenai tingkatan pastinya, aku tidak tahu karena mereka tidak pernah menunjukkan kekuatan mereka di depan siapapun selama bertahun-tahun. 2 jago bela diri menghadapi bajak laut bersenjata lengkap. Orang bisa bayangkan betapa bahayanya. Bisakah kau mencari tahu identitas para bajak laut itu? Tanya Chu Chen. Chu Kaiping menggelengkan kepalanya. Setidaknya ada 90 pasukan bajak laut yang berkeliaran di lautan. Mereka datang dan pergi tanpa jejak, dan tidak memiliki identitas. Tidak ada bajak laut yang cukup bodoh untuk memberi dirinya julukan dan kemudian menjadi sasaran orang lain. Chu Kaiping terdiam sejenak. Tapi jangan khawatir. Orang tuamu bukanlah orang biasa. Mereka mampu menghadapi banyak perubahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Raut wajah Chu Chen tampak muram. Dia harus segera pergi ke laut. Hanya tersisa 5 hari hingga tanggal pernikahan Ning Zimo, tetapi Chu Chen tidak sabar. Menunggu hari terakhir, Chu Chen menarik napas dalam-dalam. Jika Pamanda Zuang masih belum mampu menerobos ke tahap Qi besok pada waktu seperti ini, dia juga akan berangkat pagi-pagi dan menuju ke laut. Aku akan berangkat besok malam. Chu Chen menatap Chu Kaiping dan berkata dengan serius, apapun yang terjadi, aku harus menemukan bajak laut yang menculik orang tuaku.
Besok malam, Chu Kaiping merenung sejenak. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatur 3 prajurit Grandmaster Puncak untuk pergi bersamamu. Tidak. Chu Chen menolak dan berkata dengan suara berat. Kakak Liu dan Paman Tiambao sama-sama telah menembus alam Qi. Dengan perlindungan mereka, faktor keamanan perjalanan ke wilayah laut akan sangat meningkat. Akan buruk jika ada terlalu banyak orang. Taois Tiambao dari Sekte Jiuxuan juga telah menembus alam Qi. Chu Kaiping sedikit terkejut. Melihat Chu Chen, dia teringat pada formasi Tianji Xuan milik Chu Chen. Tampaknya semua orang masih meremehkan peran formasi Tianji Xuan. Gadis suci Istana Baihua dan Taois Tiambao dari Sekte Jiuxuan, keduanya adalah orang-orang kuat di alam Qi. Itu saja yang ingin disampaikan. Setelah kamu melaut, ingatlah untuk mengutamakan keselamatan. Chu Kaiping berulang kali mengingatkan Chu Chen sebelum dia pergi. Meskipun orang tuamu telah berfokus pada bisnis selama bertahun-tahun, mereka cukup kuat. Meskipun mereka tidak pernah menunjukkannya di depan orang lain, aku merasa bahwa bajak laut biasa tidak akan pernah menjadi lawan mereka, bahkan jika mereka bersenjata lengkap. Tentu saja, Chu Chen tidak akan menganggap serius bajak laut biasa. Namun kini di wilayah laut, Tian Waitian telah campur tangan. Pulau Zanlong dianeksasi oleh Tian Waitian. Chu Chen tidak dapat menjamin apakah berbagai pasukan bajak laut yang berkeliaran di laut akan disusupi oleh kekuatan Tian Waitian. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada paman keduanya Chu Kaiping, Chu Chen kembali ke vilanya tanpa henti. Dalam perjalanan pulang, Chu Chen menghubungi Liu Ruyan dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan berangkat ke laut besok malam. Liu Ruyan berkata tidak ada masalah. Chu Chen juga mencoba menghubungi Jiang Yingtao, dan Jiang Yingtao menjawab Chu Chen bahwa dia sudah berada di laut dalam, berbaring di kabin sambil memandangi cahaya bulan di laut. Chu Chen memberitahu Jiang Yingtao berita tentang bajak laut dan mengingatkannya untuk waspada. Sambil mengobrol dengan Jiang Yingtao, kami sudah sampai di rumah. Begitu dia memasuki pintu rumah, Chu Chen mendengar suara merdu seruling giok. Dari suara seruling itu, Chu Chen mendengar rasa semangat yang tinggi. Chu Chen berjalan menuju tepi Danau Song dan segera melihat paman Master Da Zuang. Ketika Zhu Da Zuang melihat Chu Chen, dia memegang seruling giok di tangannya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Chu Chen langsung mengerti, paman Da Zuang juga telah membuat terobosan. Ini tepat sekali, paman Da Zuang. Aku baru saja akan memberitahumu bahwa besok malam kita akan berangkat ke laut untuk menyelamatkan 9 tuan. Chu Chen berkata dengan suara yang dalam. Dan orang tuaku, Chu Chen menceritakan kepadanya tentang situasi orang tuanya. Apakah bajak laut zaman sekarang begitu gegabah? Zhu Da Zuang mengangkat alisnya dengan dingin. Jangan khawatir, Xiao Chen, dengan aku dan Taois Tiambao bekerja sama. Kita bahkan bisa melawan Tian Waitian. Apa yang ditunggu Chu Chen adalah apa yang dikatakan paman Da Zuang. Dia juga percaya bahwa paman Da Zuang tidak akan berbicara omong kosong. Jika dia mengatakan dia yakin untuk bertarung, maka dia pasti memiliki keyakinan untuk bertarung. Besok malam, kami berangkat ke laut. Chu Chen kembali ke sarangnya, dan Song Yan membuat sepoci teh hangat yang penuh perhatian dan hangat.
Chu Chen juga memberitahu Song Yan situasi umumnya. Song Yan tidak tahu harus berkata apa, dia hanya memeluk lengan Chu Chen erat-erat. "Kemanapun kau pergi, ingatlah, aku menunggumu pulang." Suara Song Yan lembut, hangat, dan merasuk ke dalam jiwa. Malam itu, Song Yan sangat proaktif dalam berlatih dan meminta sesuatu, seolah-olah dia memiliki energi yang tidak ada habisnya. Keesokan paginya, tepat pada pukul 6 pagi, Song Yan membuka matanya, tanpa sadar mengulurkan tangannya, dan tidak meraih apapun. Song Yan tiba-tiba duduk, dan ruangan itu kosong. Di mana Chu Chen? Song Yan merasa panik dan segera bangkit dari tempat tidur, mendorong pintu dan berjalan keluar. Tidak ada tanda-tanda Chu Chen di seluruh villa. Apakah dia sudah pergi? Wajah Song Yan sedikit memucat, dan tanpa sadar dia menghubungi nomor Chu Chen. Namun ponselnya berdering tepat di dekat telinganya, dan Chu Chen bahkan tidak membawa ponselnya. Song Yan bingung, Chu Chen tampaknya telah menghilang begitu saja. Bab 676, Alam nafas. Lihatlah gunung dari belakang dengan angin sepoi-sepoi dan puncak gunung dengan awan. Suatu tempat yang dikelilingi lautan awan. Formasi misterius rahasia surga muncul seolah-olah turun dari langit. Di dalam formasi itu, Chu Chen duduk bersila. Napasnya menyentuh bintang-bintang. Dia memejamkan mata dengan ringan dan memasuki kondisi misterius. Ketika Chu Chen bangun pagi-pagi sekali, ia merasa belenggu di tubuhnya akan segera putus. Ia menyadari bahwa itu adalah kesempatan untuk terobosan, dan segera memilih untuk mendaki puncak Juyun sesegera mungkin. Di tempat dengan energi spiritual yang melimpah ini, ia menyiapkan Tianji Misterius Arai dan menciptakan tanah yang diberkati, sehingga dapat memengaruhi alam Qi dalam kondisi terbaik. Cahaya pagi itu begitu luas, dan energi spiritualnya padat bagaikan peri yang melompat antara surga dan bumi, dengan cepat berkumpul di tanah yang diberkati ini. Ciri terbesar dari tanah yang diberkahi adalah bahwa ia mengumpulkan roh-roh. Mata Chu Chen tertutup rapat, dan napasnya mempertahankan frekuensi yang bergema bersama bintang-bintang, mempraktikkan teknik pernapasan bintang. Dari waktu ke waktu, jimat-jimat berkeliaran di sekitarnya dan berubah menjadi sinar cahaya lalu menghilang. Itulah Chu Chen yang memahami 9 teknik rahasia mendalam. Selain itu, gambaran latihan pemeliharaan kesehatan Tao melintas di benak Chu Chen dari waktu ke waktu. 3 keterampilan utama bekerja sama untuk memengaruhi alam Qi. Kuil King Feng, alun-alun. Seperti biasa, para murid kuil King Feng melakukan latihan pagi mereka saat matahari terbit. Setiap pukulan, setiap gerakan, setiap postur semulus air yang mengalir dan sedap dipandang. Pendeta Tao King Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia samar-samar merasa bahwa puncak Juyun hari ini tampak sedikit berbeda dari biasanya. Matahari pagi bersinar terang, tetapi saat menyinari tubuhnya, Taois King Feng selalu merasa bahwa sinar matahari hari ini kurang bersemangat. Sinar matahari yang cerah tampak sedikit linglung. Pendeta Tao King Feng tidak tahu mengapa dia memiliki ilusi seperti itu, tetapi dia yakin bahwa puncak Juyun hari ini memang berbeda dari biasanya. Pendeta Tao King Feng tanpa sadar berjalan menuju puncak Juyun. Semakin tinggi dia melangkah, semakin yakinlah Taois King Feng.
Meskipun energi spiritual adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau ditangkap, energi spiritual itu ada di antara langit dan bumi. Saat ini, energi spiritual di puncak Juyun sedang berkumpul menuju puncak-puncak Juyun. Audio milik Apa yang Soter terjadi di Channel. puncak Juyun Peak? Pendeta Tao King Feng mempercepat langkahnya. Saat mereka hendak mencapai puncak, Taois King Feng tiba-tiba berhenti. Di kejauhan, peron diterangi oleh matahari pagi yang cerah, dan energi spiritual bergulir dan cahayanya menyilaukan. Pendeta Tao King Feng tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Tetapi pada saat ini dia menyimpulkan bahwa ada sebuah formasi di sana. Pada saat ini, Taois King Feng segera mengerti bahwa Chu Chen lah yang datang ke puncak Juyun lagi. Di seluruh dunia, hanya Chu Chen yang bisa menciptakan surga. Aura yang sangat kuat, Pendeta Tao King Feng menahan napas. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya di kuil King Feng, hanya dalam waktu sebulan, aura Chu Chen telah mengalami perubahan drastis. Apakah dia akan menerobos ke tingkat Grandmaster? Pendeta Tao King Feng mendesah. Kesenjangan bakat antara orang-orang terlalu besar. Tidak heran Chu Chen bisa mendapatkan dukungan dari 9 Master Vena Sekte Jiuxuan di saat yang sama. Dengan bakat kultivasi seperti itu, bahkan jika dia mengorbankan 5 tahun, dia masih akan dapat dengan cepat mencapai puncak dunia seni bela diri. Tak lama kemudian, Taois King Feng melihat Chu Chen. Aura agung menyebar di puncak Juyun. Saat tanah yang diberkati itu menghilang, sosok Chu Chen muncul di depan Taois King Feng. Pada saat ini, Chu Chen mempunyai wajah yang tampan dan aura dingin yang seolah-olah berasal dari dunia lain, memberikan orang-orang perasaan bahwa dia adalah pahlawan abadi di pegunungan. Chu Chen berdiri, napasnya tertahan, ekspresinya menjadi lembut, dia melirik ke samping dan tersenyum tipis. Tuan King Feng, selamat pagi. Pendeta Tao King Feng tersadar dan bergegas menghampiri. Tuan muda, saya tidak tahu Anda ada di sini. Hari ini saya melihat sesuatu yang aneh di puncak Juyun, jadi. Chu Chen menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Beberapa orang tidak suka terlihat oleh orang lain saat mereka berlatih. Pertama, latihan ini membutuhkan privasi. Kedua, jika seseorang terganggu pada saat-saat kritis dalam latihan, mudah untuk tersesat. Pendeta Tao King Feng menatap Chu Chen dan tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya. Selamat, Tuan muda, karena telah mengambil langkah maju dan berhasil menembus ke puncak level Grandmaster. Mendengar ini, Chu Chen tertegun sejenak, lalu menatap Taois King Feng sambil tersenyum. Apakah kamu yakin? Sekilas keraguan melintas di wajah Taois King Feng. Apakah saya salah melihatnya? Tetapi fluktuasi aura tadi jelas merupakan sebuah terobosan. Pendeta Tao King Feng berpikir sejenak. Matanya tiba-tiba membelalak. Dia mendongak ke arah Chu Chen, suaranya bergetar. Tuan muda, Anda berada di alam Qi. Chu Chen pun menghela napas lega. Ya, akhirnya aku berhasil. Menerobos alam Qi sebelum berangkat ke laut adalah keinginan terbesar Chu Chen. Saat ini, Chu Chen telah bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Kami akan berangkat ke laut sore ini. Terobosan ini datang pada waktu yang tepat. Akan tetapi, bagi Taois King Feng, tuan muda itu terdengar terlalu Versailles.
Akhirnya sebuah terobosan di dunia saat ini, di seluruh komunitas seni bela diri, hanya Liu Ruyan, mantan orang suci Istana Beihua, yang berhasil menembus alam Qi. Tuan muda, Anda sebenarnya menjadi yang kedua. Intinya, di usia tuan muda ini, ia termasuk generasi muda di dunia seni bela diri. Tetapi ia bukan hanya yang terbaik di antara generasi muda. Ia juga telah menjadi puncak dari seluruh dunia seni bela diri. Itu keterlaluan. Pendeta Tao Qingfeng gemetar seluruh tubuhnya dan sangat gembira. Dia bertekad untuk mempertahankan paha ini. Hari sudah siang ketika Chu Chen kembali ke villa keluarga Song. Begitu dia mendorong pintu dan memasuki ruang kerjanya, sesosok tubuh terbang mendekat dan memeluk Chu Chen dengan erat. Chu Chen juga memeluknya dan mencium rambutnya yang harum. Kupikir kau pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suara Song Yan sedikit bergetar. Saat ia membuka matanya di pagi hari, Song Yan tiba-tiba merasa kehilangan orang yang dicintainya. Saat ini, ia tidak berani melepaskannya. Aku ingin pergi melaut bersamamu. Chu Chen memegang tangan Song Yan dan duduk di sofa. Lingkungan di luar negeri tidak dapat diprediksi. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi sebelum berangkat. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil risiko? Chu Chen tidak mengizinkan Song Yan menolak dan memegang tangannya erat-erat. Tunggu aku dengan patuh. Aku punya hal lain yang harus kulakukan saat melaut, yaitu membawa orang tuaku kembali. Mereka juga mengalami beberapa kecelakaan saat berlayar di laut. Aku berharap saat mereka kembali bersamaku, Beichen Pharmaceutical di Beijing sudah memiliki pijakan yang kuat. Mata Song Yan melebar tanpa sadar. Ibu kotanya dalam debu. Tapi, aku ingin pergi ke laut. Song Yan masih mengerucutkan bibir merahnya. 2 jam kemudian, Chu Chen akhirnya meyakinkan Song Yan. Sekarang sudah sore, di tepi Danau Song, Taois Tiambao dan Zhu Dazuang sudah menunggu. Chu Chen menahan napas dan berjalan di depan kedua pamannya. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa Chu Chen telah menembus alam nafas. Pergilah, jemput seseorang. Mobil Xiao Feng sudah menunggu di luar. Setelah masuk mobil, pergilah ke penjara. Chu Chen tidak tahu apa-apa tentang lingkungan laut. Dalam hal ini, akan lebih mudah jika ada orang lokal yang memimpin jalan. Tak lama kemudian, Zhan Musi dibawa keluar. Bersambung.